Mancing bos, mancing bos, mancing. Bab 3383 sampai bab 3384. Lentera berwarna merah darah berayun lembut mengikuti angin, dan bayangannya menyeret bentuk panjang dan bengkok di tanah. Ye Chong dan mereka bertiga tidak bertindak gegabah. Di balik jendela di lantai 2, mereka melihat lampu aneh yang merangsang jiwa. Waktu berlalu, dan lampu merah pemicu jiwa masih melayang di langit. Cahayanya tampak semakin terang di malam hari, dan menjadi semakin aneh. Apa yang harus aku lakukan? Liu Jing bertanya. Bagaimanapun, dia adalah seorang perempuan, jadi dia masih sedikit takut ketika dihadapkan pada pemandangan yang aneh. Kalian tunggu di sini. Aku akan memeriksanya. Dengan mengatakan itu, Ye Chong keluar sendirian, meninggalkan Liu Jing dan Jing Yue di kamar. Jing Yue pernah bertarung melawan lampu pemicu jiwa ini sebelumnya, dan tahu betapa kuatnya lampu itu. Dia hanya punya waktu untuk memperingatkannya, dan Ye Chong sudah turun ke bawah. Segera, Ye Chong masuk ke taman bermain yang sepi. Dia berjalan menuju lentera, wajahnya memerah karena cahaya merah lentera. Liu Jing dan Jing Yue ada di dalam kamar, menyaksikan adegan ini dengan gugup. Pada saat ini, menghadapi lentera merah dari jarak dekat, Ye Chong segera bisa merasakan aura yang sangat suram. Tampaknya lampu pemicu jiwa ini memang merupakan hal yang tidak biasa, dan layak menjadi nenek moyang semua monster. Ye Chong menduga itu diringkas dari kekuatan jahat kuno dan memiliki kemampuan luar biasa. Lentera masih melayang di udara, dan lampu di dalamnya berkedip-kedip. Ye Chong mendengus pelan, mengerahkan Zen Qi di tubuhnya, dan bersiap menyerang. Dia melihat dua jari tangan kanannya membentuk pedang, mengarah ke depan di udara, dan aliran energi sejati keluar dari ujung jarinya, seperti anak panah dari tali, dengan cepat melesat ke arah lentera merah di udara. Dalam sekejap, lampu pemicu jiwa tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah yang lebih kuat. Cahayanya seperti penghalang merah, terus bergetar di udara, dengan kuat melindungi lampu pemicu jiwa di dalamnya. Detik berikutnya, pedang udara Ye Chong menghantam lampu merah dan tidak mampu menembusnya. Itu hanya bisa menyebabkan riak di permukaan perisai pelindung. Jejak kejutan melintas di mata Ye Chong. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan pertahanan lampu pemicu jiwa ini begitu kuat. Namun, Ye Chong tidak panik, dan sambil berpikir, dia menghunus pedang tulang ikan. Patah! Ye Chong berteriak pelan, mendorong tangannya ke depan, dan pedang tulang ikan dilempar keluar oleh Ye Chong, dengan suara menembus udara, dan menembus penutup pelindung lentera merah. Namun, bahkan pedang tulang ikan yang begitu tajam hanya sedikit meredupkan cahaya merah dari penutup pelindungnya, dan tidak benar-benar menembus pertahanannya. Lampu pemicu jiwa sepertinya merasakan kekuatan Ye Chong, dan lampu merahnya mulai menjadi lebih kuat, dan bahkan mulai melawan Ye Chong. Untuk sesaat, cahaya merah membentang dari lentera lampu pemicu jiwa seperti tentakel, menyebar dengan cepat, mencoba membungkus tubuh Ye Chong. Ye Chong bergoyang dan dengan gesit menghindari serangan lampu merah. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat menemukan kelemahan dari lampu pemicu jiwa, akan sulit baginya untuk menang. Dia mulai mengamati dengan cermat lampu pemicu jiwa, mencari kelemahannya. Sambil menghindari serangan lampu merah, Ye Chong juga berpikir cepat tentang tindakan balasan dalam pikirannya. Segera, Ye Chong menemukan bahwa setiap kali lampu pemicu jiwa menyerang, lilin di dalamnya akan menjadi lebih terang. Tampaknya cahaya lilin ini adalah intinya. Jika Anda bisa memadamkan lilinnya, Anda mungkin bisa memadamkannya.
Memikirkan hal ini, Ye Chong berpikir dan memobilisasi Zen Qi di tubuhnya untuk membentuk angin puyuh kecil, mencoba meniup lilin di lentera. Tapi lampu pemicu jiwa sepertinya merasakan niatnya, dan lampu merahnya menjadi lebih ganas, menghalau angin puyuh satu persatu. Setelah itu, pertarungan antara kedua orang tersebut memasuki tahap yang sengit. Pertarungan antara Ye Chong dan lampu pemicu jiwa menjadi semakin sengit. Ye Chong terus mengubah metode serangannya, mencoba menemukan terobosan, sementara lampu pemicu jiwa mengandalkan pertahanan lampu merahnya yang kuat untuk melawan dengan gigih. Jing Yue ada di dalam kamar, tampak sedikit bingung. Tidak mengapa aku merasa lampu pemicu jiwa ini tampaknya menjadi lebih lemah. Jing Yue berkata, terakhir kali aku bertarung denganku, tampaknya jauh lebih kuat daripada sekarang. Kebingungan. Paman kecil tuan, bukankah karena kamu terlalu baik, sehingga kamu menganggap lampu pemicu jiwa ini kuat? Mereka berdua semua fokus pada taman bermain dan tidak menyadari sama sekali bahwa lampu merah menyala di belakang mereka. Di sisi lain taman bermain, setelah tipuan cerdik, Ye Chong akhirnya menemukan peluang. Dia menggunakan energi naga dan Phoenix untuk membentuk dinding energi untuk memblokir serangan lampu merah. Kemudian, dia segera mendekati lentera tersebut, berusaha sekuat tenaga menahan hantaman lentera pemicu jiwa, mengulurkan jarinya, dan menyentuh bagian bawah lentera. Jari ini mengandung seluruh energi aslinya, langsung menembus pertahanan lentera dan mengenai nyala lilin. Nyala lilin berkedip-kedip sebentar, dan akhirnya padam karena pengaruh energi sejati Ye Chong. Tanpa kekuatan lilin, cahaya merah dari lampu pemicu jiwa dengan cepat menghilang. Ia berjuang di udara beberapa kali, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan asap merah dan menghilang di malam hari. Ye Chong berdiri di taman bermain, sedikit bingung. Di mana monster kuno yang kamu janjikan? Apakah semudah itu untuk ditundukkan? Tepat ketika Ye Chong sedang berpikir liar, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menoleh ke belakang dan menemukan lampu merah berkedip di ruangan di lantai 2 perpustakaan di kejauhan. Lampu merah menyinari kaca, terlihat sangat aneh di malam yang gelap. Tidak bagus, kata Ye Chong diam-diam. Kemudian, sebelum Ye Chong dapat mengambil tindakan, dia mendengar teriakan seorang gadis, dan kemudian melihat sesosok tubuh berlari dari perpustakaan ke gedung pengajaran, diikuti oleh lentera merah. Dan tidak ada lampu merah di perpustakaan. Liu Jing. Ye Chong berpikir dalam hati, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Jing Yu, tapi dia harus mengurus yang hidup dulu. Memikirkan hal ini, Ye Chong berlari menuju gedung pengajaran. Di sisi lain, Liu Jing dan Jing Yue dengan gugup menyaksikan pertarungan di taman bermain, dan tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Liu Jing menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi merah. Dia segera melihat ke belakang dan menemukan lentera berwarna merah darah mengambang di depannya. Ternyata yang ada di taman bermain hanyalah tiruan yang diciptakan oleh lampu pemicu jiwa. Dan lampu yang membangkitkan jiwa telah muncul di perpustakaan. Liu Jing mengeluarkan suara, "Ah," yang ketakutan. Jing Yue juga dengan cepat berbalik. Saat dia melihat lampu pemicu jiwa, ekspresinya juga berubah. Segera setelah itu, lampu pemicu jiwa memancarkan lampu merah, langsung ke arah Jing Yu. Jing Yu bereaksi sangat cepat, menghunus pedang dewa, dan menggunakan keahlian unik Susan, Tai Chi Suan King Tu, untuk membentuk perisai seperti diagram Tai Chi di depannya. Namun, kekuatan Jing Yue masih tertinggal jauh dibandingkan dengan lampu pemicu jiwa yang sebenarnya ini. Hanya mendengar suara, dong, Jing Yu langsung terlempar,
Liu Jing di sebelahnya juga terguncang akibat kekuatan tersebut dan terbang mundur, jatuh ke dinding. Liu Jing jatuh ke tanah, pakaiannya tergores oleh paku di dinding, dan terkoyak dengan suara mencicit. Akibatnya, sepotong besar warna putih polos terlihat di bagian depan. Saya melihat lampu pemicu jiwa tiba-tiba terbang di depan Liu Jing, dan hendak menelan Liu Jing. Liu Jing menjerit dan menutup matanya karena ketakutan. Akibatnya, setelah beberapa detik, tidak terjadi apa-apa, dan lampu pemicu jiwa benar-benar hilang. Liu Jing membuka matanya dan tidak melihat apapun di depannya, sedikit bingung. Dia menatap dirinya sendiri dan melihat Lion Tincian masih tergantung di lehernya, menempel di depan Zhan Bai. Mengapa lampu pemicu jiwa itu pergi? Mungkinkah dia melihat kelinci putih kecilnya dan melarikan diri karena malu? Di sisi lain, Ye Chong melihat Liu Jing dikejar oleh lampu pemicu jiwa dan berlari ke gedung pengajaran, dan mengikutinya. Faktanya, apa yang dilihat Ye Chong hanyalah sebuah fantasi. Ye Chong tidak menyadarinya pada saat itu, tetapi mengikuti mereka berdua dan masuk ke gedung pengajaran yang ditinggalkan. Saat ini, malam semakin pekat dan bangunan menjadi gelap. Hanya sedikit sinar bulan yang menembus celah jendela yang pecah, memberikan secercah cahaya di ruang gelap ini. Ada bau jamur, kelembapan dan debu di udara. Ye Chong mendengar langkah kaki naik ke atas, dan dia mengikuti mereka ke tangga. Di bawah sinar bulan terlihat tangga di sini sudah tua. Pegangan tangan kayu di samping tangga sudah berderit, dan penutup dinding di sisi lain juga sudah terlepas. Di kedua sisi tangga terdapat tumpukan berbagai puing, antara lain meja dan kursi tua, tas sekolah terbengkalai, dan buku-buku berserakan. Hanya ada tempat yang sangat sempit di tengahnya yang bisa dilalui orang. Ye Chong berjalan hati-hati melewatinya, waspada terhadap kemungkinan bahaya. Ye Chong mengikuti jejak dan berlari ke lantai 3. Akibatnya, Liu Jing menghilang di sini, dan lampu pemicu jiwa juga hilang. Ketika Ye Chong hendak naik, dia tiba-tiba melihat cahaya redup datang dari ruang kelas. Ye Chong berjalan ringan dan perlahan mendekati ruang kelas. Pintunya terbuka sedikit, dan melalui celah itu, dia melihat beberapa sosok di dalam. Di podium, sebuah lilin kecil menyala. Dia membuka pintu dengan lembut dan masuk. Cahaya di ruang kelas redup, dan beberapa sosok menundukkan kepala, mengenakan seragam sekolah usang dan duduk di depan meja dan kursi kumuh. Mereka sepertinya tidak menyadari kedatangan Ye Chong dan masih menundukkan kepala. Bagaimana mungkin ada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di kampus yang sudah sepi ini pada tengah malam? Ini sendiri sudah sangat aneh. Hati Ye Chong tergerak, dan dia bisa merasakan aura suram. Wajah para siswa ini pucat, mata mereka kosong, gerakan mereka kaku, dan mereka sama sekali tidak bernyawa. Suasana kelas terasa sangat aneh, dipenuhi rasa depresi yang tak terlukiskan. Ye Chong mengamati dengan cermat untuk melihat apakah Liu Jing ada di antara mereka. Tiba-tiba, salah satu sosok itu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Ye Chong dengan suara monoton dan hampa, "Guru akan segera datang, cepat duduk, kalau tidak guru akan marah." Ye Chong mengerutkan kening dan tidak segera duduk, sebaliknya, dia dengan tenang mengamati sekelilingnya. Ia memperhatikan masih ada beberapa tulisan kapur di papan tulis kelas, namun tulisannya kabur. Jam di dinding berhenti pada waktu yang aneh. Jelas sekali, waktu telah kehilangan maknanya di sini. "Siapa kamu?" Ye Chong bertanya. Namun para siswa itu tidak menjawab. Mereka hanya mengulangi apa yang mereka katakan sebelumnya. Seolah-olah dikendalikan oleh suatu kekuatan, terus-menerus mendesak Ye Chong untuk duduk.
Tidak ada ekspresi di wajah mereka dan tidak ada emosi dalam suara mereka, seperti repeater. Ye Chong sudah menduga ini. Para siswa ini mungkin hanyalah benda-benda yang dikendalikan oleh lampu pemicu jiwa. Oke, biarkan aku melihat trik apa yang kamu mainkan, Ye Chong berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Chong menemukan kursi kosong dan duduk. Ye Chong menemukan ada buku catatan usang di dalam meja, dengan sampulnya tertutup debu. Ye Chong dengan hati-hati mengambil buku catatan itu dan membukanya untuk dibaca. Meski cahayanya redup, mata Dewa Naga Ye Chong masih bisa melihat dengan jelas. Ada beberapa simbol dan pola aneh yang terekam di buku catatan, yang sepertinya merupakan semacam mantra kuno. Ye Chong mempelajari simbol-simbol ini dengan cermat. Pada saat yang sama, nafas para siswa menjadi semakin cepat, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu yang buruk muncul, dan suasana di dalam kelas menjadi semakin mencekam. Saat ini, lilin di podium berkedip 2 kali dan tiba-tiba padam. Segera setelah itu, terdengar suara dering yang keras dan aneh. Ini tidak berbeda dengan bel sekolah biasanya, tapi sangat aneh mendengar bel dalam kegelapan. Udara di dalam kelas tiba-tiba membeku. Bel yang keras berbunyi, dan lingkungan sekitar kembali menjadi sunyi senyap. Kemudian, dengan suara berderit, pintu perlahan terbuka, dan bayangan hitam masuk. Sosok-sosok hitam itu tampak buram, seolah menyatu dengan kegelapan di sekitarnya. Hanya dengan sepasang mata yang bersinar dengan cahaya hijau. Dia berjalan ke podium dan berkata dengan suara dingin dan hampa, "Kelas." Ini adalah suara seorang wanita, yang bergema di dalam kelas, membuat orang bergidik. Ye Chong mengerutkan kening, merasakan rasa khawatir yang kuat di hatinya. Melalui mata Dewa Naga, Ye Chong bisa melihat seorang wanita mengenakan jas dan rok, mengenakan sepatu hak tinggi, dikelilingi oleh awan udara hitam. Jelas sekali wanita ini bukanlah orang baik, apalagi kelas selanjutnya bukanlah kelas biasa, lebih mirip pertunjukan horor. Suara wanita itu penuh dengan kebencian dan kekejaman. Dia memerintahkan seorang siswa untuk berdiri dan berjalan ke depan. "Sekarang, putar kepalamu 180 derajat, wanita itu berkata dengan dingin. Dan siswa itu, di bawah kendali kekuatan yang tidak diketahui, benar-benar menoleh. Meskipun ruang kelas telah menjadi gelap gulita, Ye Chong dapat melihat bahwa siswa tersebut memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan suara. Lagi pula mereka semua adalah hantu. Dan Ye Chong tidak peduli dengan hidup atau mati orang-orang ini, dia hanya duduk diam menonton pertunjukan. Kemudian, wanita tersebut meminta siswa lainnya untuk melangkah maju. Turun ke tanah, perintahnya, siswa itu berbaring di tanah dengan patuh. Kemudian, wanita itu menginjaknya dengan keras menggunakan sepatu hak tingginya. Tubuh siswa itu gemetar di bawah kaki hantu jahat itu, tetapi dia juga tidak mampu menahannya. Suara patah tulang bergema di ruang kelas. Ye Chong mengangkat bahu. Dia tidak menyangka hal ini akan begitu kejam terhadap bangsanya sendiri. Kemudian, mata wanita itu beralih ke Ye Chong, dan suaranya menjadi lebih dingin. "Kamu, majulah." Ye Chong mencibir dalam hatinya dan berdiri. Dia berjalan perlahan menuju podium seolah tidak terjadi apa-apa. "Berlututlah di tanah," perintah wanita itu. "Kenapa?" Ye Chong tidak bergerak. Wanita itu sangat marah. "Beraninya kamu tidak mematuhi perintah guru di kelas. Tahukah kamu hukuman apa yang akan kamu terima?" Ye Chong hanya tersenyum dan tidak menjawab. Cahaya kejam melintas di mata wanita itu, dan dia memerintahkan Ye Chong untuk melangkah maju. "Ulurkan tanganmu."
Jelas, ini untuk melumpuhkan anggota tubuh Ye Chong. Ye Chong mengambil 2 langkah ke depan dan mengulurkan tangannya saat wanita itu bertanya. Wanita itu mengambil penggaris dari podium dan membantingnya ke lengan Ye Chong. Saat penggaris masih di udara, itu berubah menjadi pisau baja. Sepertinya lengan Ye Chong akan dipotong. Ye Chong mendengus dingin. Lalu datang lebih dulu, dan ledakan energi sejati tiba-tiba keluar. Ini sedikit tipuan. Apakah kamu pikir kamu bisa menipuku? Ye Chong berteriak pelan. Detik berikutnya, kemarahan melanda wanita itu. Hanya terdengar suara letupan, dan wanita itu menghilang, berubah menjadi bola merah dan melayang di udara. Bersambung.